Anak laki-laki disiksa di sekolah. Ibu dengan kekuatan super memutuskan untuk menghukum pemimpin si pelaku kekerasan di sekolah. Berdasarkan tingkat kejahatan, dihitung perlu dipotong 1 kilogram daging. Tetapi Yonghye sengaja hanya memotong 300 gram. Dia berbisik sendiri, sudah terlalu lama tidak mengoperasikan tangan. Artinya, harus mengalami sakit yang sama sekali lagi. Si pelaku kekerasan langsung terkejut dan menggelengkan kepala. Mengisyaratkan dengan matanya bahwa dia ingin berbicara. Siapa aja, mengapa langsung memotong tanpa bertanya? Anak itu mengakui bahwa dia tidak mengancam gadis dengan foto. Sementara otak di baliknya adalah Zaikun yang selalu bersinar di depan orang lain. Yonghye merasa malu setelah mendengarnya. Melihat potongan daging yang baru dipotong membuatnya sedikit kaget. Jika sudah salah, maka hanya bisa kembali dan mulai dari awal lagi. Saat yang tepat untuk mengkonsumsi doping pun tiba. Si pengganggu sekolah pingsan karena terlalu ketakutan. Selama proses itu, hanya putra Zisun dan putri Ziyu yang ada. Pengemudi yang dikurung dalam kandang juga menyaksikan. Dan bahkan merekam kejadian itu. Malam harinya, Zisun pergi ke ruang operasi hewan peliharaan. Kemudian dia berbalik ke arah sangkarnya dengan ekspresi gembira. Keesokan paginya, Eunhye sendiri membawa pengganggu sekolah itu ke hadapan ayahnya. Begitu bertemu, anak ini langsung menangis histeris. Sambil mengeluh sakit di kakinya. Sambil melepaskan celananya seolah mengklaim bahwa daging di pahanya telah dipotong. Namun, di mata orang lain, kakinya tidak memiliki luka sedikit pun. Sementara itu, suaminya, Cheolsu, menekan tombol pemutaran pada kamera. Dan memutar kembali proses eksekusi istrinya. Di frame itu, Eunhye hanya terlihat membelai kepala pengganggu sekolah. Tidak ada gerakan berlebihan lainnya. Seluruh proses itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit. Sang anak laki-laki segera mengakui semuanya dengan penuh kesakitan. Jadi, kemampuan anak-anak untuk melihat situasi pemotongan daging itu semuanya palsu. Jae-so menjelaskan bahwa ini berbeda dengan hipnosis. Teknik ini disebut sebagai peretasan otak. Ini adalah teknologi interogasi yang sangat canggih. Mampu dengan mudah mengendalikan pikiran dan jiwa lawan. Bahkan memori pun dapat secara sempurna dikuasai. Mulai dari menciptakan, memutarbalikkan, hingga menghapus. Semuanya tergantung pada mood istri. Saat percakapan berlangsung, Eunhye kembali ke rumah. Di pihak ayah dari si pengganggu sekolah, semuanya telah terselesaikan dengan sempurna. Pada sore hari, kakek sedang mencatat posisi kamera pengawas. Ia khususnya memperhatikan patung di depan pintu masuk bar. Sisi lain, ibu kandung si pengganggu sekolah membawa seorang pendeta untuk menyembuhkan anjingnya. Sejujurnya, pendeta tersebut juga memiliki beberapa isu. Meskipun terlihat sopan dan ramah, anjing yang dipeliharanya penuh dengan patah tulang. Cedera sangat serius. Saat itu, ibu kandungnya melihat kandang yang ditutupi kain. Apapun yang Anda katakan, Anda harus membukanya dan melihatnya. Ternyata sebelum datang, ayah dari pemimpin geng sekolah telah memberitahu. Kemarin malam anaknya berada di klinik hewan peliharaan dan pagi ini. Ketika dia kembali, dia menjadi setengah orang lumpuh. Dia yakin pasti disiksa saat dikurung di kandang. Jangan melihat, lepaskan aku. Ibu kandungnya sangat kecewa karena tidak ada apa-apa di dalamnya. Jo Hyun sangat terkejut bahwa tidak ada apa-apa di dalamnya. Setelah mengantar pendeta dan ibu kandungnya, suaminya semakin tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi. Sebaliknya, Yang He sangat tenang. Diduga orang-orang di rumah melepaskan pria itu. Tetapi belum ada yang mengatakan siapa